Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dahu. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, sudah sepatutnya kita ucapkan atas nikmat dan karunia Allah kepada kita pada siang hari ini, yang mana kita masih mendapatkan atau berjumpa untuk bersama-sama mengerjakan ibadah salat Jumat di hari yang mulia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya, dan semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat kelak di yaumul kiamat. Jamaah Jumat rahimakumullah, mahabbah adalah cinta. Cinta adalah salah satu nikmat atau rasa yang Allah anugerahkan kepada manusia sebagai bentuk sayangnya Allah kepada makhluknya. Betapa pentingnya perasaan ini sampai dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW mengorelasikannya dengan keimanan. An Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dari Anas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah beriman seseorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas menunjukkan bahwa keimanan seseorang dapat dikatakan sempurna apabila ia bisa mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Sepanjang dalam hal kebaikan, saudara yang dimaksud di sini tidak terbatas hanya saudara kandung, saudara seayah atau seibu, akan tetapi lebih luas lagi mencakup saudara sesama manusia atau saudara sesama muslim. Jamaah Jumat yang berbahagia, perpecahan dan permusuhan tidak lagi menjadi fakta baru di kehidupan kita sehari-hari. Masyarakat tampak lebih mudah tersulut emosi yang kemudian berujung pada cacian dan hinaan hanya karena masalah-masalah furuk, perbedaan golongan, perbedaan instansi, perbedaan suku, bahkan mazhab yang dianut menjadi ranah sensitif yang rentan terjadi goresan karena perbedaan pendapat. Ini adalah satu masalah besar yang harus mendapat atensi dari kaum muslimin. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi Muhammad menjanjikan kenikmatan besar berupa naungan pada hari kiamat bagi orang yang mencintai sesama saudaranya. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudilluhumullahu fi dillatin yauma la dilla illa dilluhul imamul adil wa syabun nasa'a fi ibadati rabbi wa rajulun qalbuhu mu'allikum fil masajid wa rajulani tahaban fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, yang artinya dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda, ada 7 golongan orang beriman
yang akan mendapat naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu pemimpin yang adil, seseorang pemuda yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Rabb-Nya, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid, dua orang yang saling mencintai karena Allah, karena tidak bertemu kecuali karena Allah, dan berpisah karena Allah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas menjelaskan bagaimana Allah dan Rasul-Nya sangat memperhatikan dan menghargai kecintaan seorang hamba kepada hambanya yang lain. Pada hari kiamat, manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk menunggu hisab amal perbuatannya. Di sini manusia akan merasa sangat kepayahan dan kondisi mereka tergantung pada amal yang mereka kumpulkan ketika berada di dunia. Maka akan sangat beruntunglah orang-orang yang mendapat naungan Allah pada hari itu. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar untuk menyebarkan agama Islam, namun juga menyebarkan kedamaian dan perdamaian. Lupakah kita bagaimana Nabi Muhammad SAW di bawah kepemimpinannya berhasil mempersatukan kaum Aus dan kaum Khazraj yang dalam sejarah disebutkan telah berselisih lebih dari 100 tahun, atau kaum Muhajirin dan kaum Ansor yang dari latar belakang ekonomi sangat berbeda, namun mampu bersatu dan saling tolong-menolong, bahkan lebih erat dari saudara-saudara. Oleh karena itu, dengan meneladani kisah pada masa lalu, tidak seharusnya umat Islam zaman sekarang mudah terprovokasi sehingga merenggangkan ukhuwah Islamiyah. Allah Subhanahu wa taala sendiri memerintahkan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 103. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Saling memberi, menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing sebagai sesama makhluk Tuhan merupakan satu cara untuk menjaga keberlangsungan hidup. Namun perlu kita sadari, ketergantungan dengan orang lain tidak akan langgeng bila hanya berdasarkan unsur kepentingan. Oleh karena itu, Nabi Muhammad menganjurkan agar mencintai sesama manusia secara tulus karena Allah, dan tidak boleh melebihi cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sesuai dengan sabdanya, salasun man kunna fihi wajada ta'ma imani man kana yuhibbul mar'a la yuhibbu illa lillahi wa man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa man kana ay yulqa fin nari ahabbu ilaihi min ayyarji'a fil kufri ba'da an anqadahu Allahu minhu. 3 perkara yang apabila ada pada diri seseorang, ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu
orang yang mencintai seseorang namun tidak mencintai karena Allah. Orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Dan orang yang lebih cinta dimasukkan ke dalam neraka daripada kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas menjadi semacam batasan untuk kita semua agar kadar cinta yang kita berikan kepada manusia tidak melebihi kadar cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Mengapa demikian? Karena berlebihan mencintai manusia membuat manusia lalai. Karena hakikat mencintai adalah berusaha memberi yang terbaik kepada yang dicintai. Bahkan terkadang mampu mengorbankan apapun demi orang yang dicintai. Sehingga ketika menempatkan Allah dan Rasul-Nya di tingkatan teratas, kita akan mendahulukan ketaatan akan segala syariat yang Allah tetapkan dan meneladani setiap sunnah-sunnah yang Rasulullah kerjakan. Demikianlah khutbah yang pertama ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin innahu wal samiun alim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah salat Jumat yang berbahagia, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menguatkan cinta kita karena Allah Subhanahu wa taala, yang antara lain yang pertama, mengabarkan kepada orang yang dicintai bahwa kita mencintainya karena Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang artinya, apabila salah seorang dari kalian mencintai saudaranya, hendaklah dia mengutarakan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, menebar salam. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, maukah kalian aku tunjukkan suatu yang apabila kalian melakukannya, niscaya kalian akan saling mencintai. Tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, saling memberi hadiah. Saling memberi hadiahlah, niscaya kalian akan saling mencintai. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, memelihara ziarah, saling berkunjung. Nabi bersabda, yang artinya, berkunjunglah secara berkala, niscaya kamu akan bertambah cinta. Yang kelima, saling antusias terhadap ketaatan dan meninggalkan maksiat. Tidaklah dua orang saling mencintai lalu terpisah antara keduanya, melainkan pasti disebabkan dosa yang diperbuat salah satu dari mereka. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, berbahagialah orang-orang yang senantiasa menyebarkan kebaikan dan kerukunan, sementara di dalam hatinya tertanam kuat kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Semoga kita termasuk di antara orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir
lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubi ala dinika. Allahumma musarriful qulub sarrif qulubana ala ta'atika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma aqimus shalah.